Ahlan wa sahlan fi Jamiati Muslimina Indonesiati. Welcome Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa meraih akreditasi unggul dengan nilai A oleh BAN PT. Universitas Muslim Indonesia, lembaga pendidikan dan dakwah, memiliki peran besar dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, berdaya saing di era global, dan mengisi lapangan kerja di berbagai sektor, serta berguna bagi nusa bangsa dan agama. UMI didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah. Kiprah Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar sebagai universitas muslim swasta terbesar di kawasan Indonesia Timur dengan ciri khas keislaman, senantiasa mengedepankan aspek keilmuan dan profesionalisme yang diwarnai dengan perpaduan kecerdasan otak, moral, dan spiritual. Sebagai negara agraris dan memiliki wilayah yang luas, Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya. Dari keindahan alam untuk wisata, hingga kekayaan alam yang bisa diproduksi menjadi sumber energi tersendiri. Salah satunya berasal dari sektor pertanian. Perkembangan pertanian di Indonesia yang memiliki prospek dan berjalan sangat baik hingga saat ini bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada cara meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga pembangunan sumber daya manusianya. Sektor pertanian membutuhkan tenaga muda yang menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan, agar sektor pertanian tanah air dapat bersaing dan menjadi percontohan untuk negara lain, serta Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia. Oleh karena itu, Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia hadir untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejalan dengan visi Fakultas Pertanian UMI, yaitu sebagai pengembangan sumber daya manusia SDM yang profesional, unggul, dan berdaya saing dalam bidang pertanian berkelanjutan, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan berjati diri Islami pada tingkat nasional tahun 2020 dan internasional 2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil praktek lapang kearifan lokal dan model sosial pada hari Senin 9 Mei 2022 di Desa Kanusuang, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar. Identifikasi responden salah satu rumah tangga petani. Nama Haso, umur 45 tahun, pendidikan terakhir SD, jumlah tanggungan keluarga 3. Pekerjaan petani. Seperti di daerah-daerah lainnya di tanah air, masyarakat suku Mandar, Sulawesi Barat memiliki salah satu kearifan lokal yang masih digunakan sampai sekarang, yaitu membaca-baca atau syukuran. Biasanya dilakukan sebelum panen hingga setelah panen. Membaca-baca adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu kegiatan ini dijadikan sebagai kegiatan untuk saling menyambung dan menjaga silaturahmi. Pelaksanaan tradisi ini adalah membaca doa untuk harapan agar sebelum panen dan setelah panen memiliki makna atau harapan untuk keselamatan usaha tani serta hasil panen yang berlimpah. Membaca-baca bukan hanya sebelum panen dan setelah panen, tetapi ada juga menyambut bulan suci Ramadan, syukuran rumah baru. Menurut pandangan responden,
Kegiatan kearifan lokal tersebut harus tetap dipertahankan karena selain di dalam bentuk doa, juga saling menyambung dan menjaga silaturahmi untuk para petani. Adapun upaya-upaya dalam mempertahankan kearifan lokal yaitu mengadakan kegiatan tradisi dapat melestarikan kebudayaan karena akan mudah melekat pada jiwa budaya kita. Responden selanjutnya bernama Ibu Mida, berumur 40 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani. Di keluarga Ibu Mida masih melakukan tradisi mak baca-baca atau syukuran ketika ingin kembali melakukan penanaman di sawah, dan itu dilakukan secara turun-temurun. Di keluarga Ibu Mida masih melakukan tradisi tersebut karena orang tuanya selalu mengingatkan dan tidak melupakan tradisi turun-temurun tersebut, dan sudah menjadi tradisi di kampung itu sendiri. Menurut Ibu Mida, tradisi atau adat membaca-baca atau syukuran di zaman sekarang sudah tidak banyak yang melakukannya lagi, karena sebagian leluhur sudah tidak ada, dan menurut Ibu Mida, tradisi atau adat tersebut sudah tidak perlu dilakukan atau sudah tidak harus dilakukan di zaman modern seperti ini. Cukup dengan mengucapkan rasa syukur sudah cukup. Responden selanjutnya yaitu Abdul Latif, umur 50 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sebagai petani. Mengenai gotong royong, sekarang beda dengan yang dulu. Dulu masih terdapat yang namanya gotong royong. Untuk saat ini beralih ke zaman modern, artinya serba dibiayai. Sudah pakai pekerja, misalnya dalam penanaman. Di dalam keluarga Bapak Abdul Latif, acara yang dilakukan turun-temurun tidak dilakukan sepenuhnya, melainkan hanya yang mereka anggap patut dikerjakan. Mengenai adat yang ada di desa ini, tergantung lagi dengan kepercayaannya masing-masing. Ada yang masih menjalankan adat turun-temurun, ada pula yang beralih ke modern, tetapi masih membawa sebagian adat yang telah ada sebelumnya.